Sumatera Barat itu alamnya memiliki tekstur bergelombang, berupa perbukitan dan lembah-lembah, yang menyebabkan ia memiliki banyak aliran sungai. Mulai dari sungai-sungai kecil hingga sungai besar yang menjadi muaranya. Keberadaan sungai ini jugalah yang membuat budaya ikan larangan berkembang di tanah Sumatera Barat. Dibarengi dengan perkembangan ilmu spiritual, ikan larangan pun diberikan doa-doa tertentu agar orang tidak berani menangkap ikan larangan ini, sehingga ikan ini hanya bisa ditangkap pada waktu-waktu tertentu saja. Lalu, bagaimana jika orang sakti yang memberikan doa pada ikan larangan ini wafat sebelum ikan ini bisa dipanen? Ya, ini adalah Sumatera Barat, dan sekarang kita berada di Jorong Batu Hampa, Kenagarian Kotokaci, Kecamatan Bonjol, Pasaman. Hari ini kita sedang berada di Kenagarian Kotokaci, tepatnya di Jorong Batu Hampar. Kita akan menuju lokasi ikan larangan di Lubuk Bunta. Ikan larangan ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan selama itu pula, ikan larangan ini tidak pernah dibuka atau dipanen. Dikisahkan jika dahulu di Kenagarian Kotokaci ini memiliki seorang ulama besar. Nama kecilnya adalah Abdul Wahab. Kemudian lebih dikenal masyarakat dengan nama Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Orang-orang di sini memanggil beliau Inyi Surau Batu atau Inyi Balinduang, namun dikenal masyarakat secara luas dengan nama Syekh Kumpulan. Syekh Kumpulan juga berhubungan baik dengan pimpinan kaum Padri di Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Bahkan Syekh Kumpulan juga ikut berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah Minangkabau bersama Tuanku Imam Bonjol. Kala itu Syekh Kumpulan telah menginjak usia 50 tahun, lebih tua sekitar 8 tahun dari Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu beliau bertugas sebagai penanam ranjau pada jalan yang biasa dilalui oleh serdadu Belanda dari Bukit Talang sampai ke Kenagarian Limokoto. Ada sebuah cerita tentang kesaktian Syekh Kumpulan ketika Perang Padri berlangsung. Suatu ketika Syekh Kumpulan tertembak oleh peluru serdadu Belanda. Alih-alih badan beliau tertembus peluru tersebut,
Ternyata peluru itu tidak sampai melukai beliau, bahkan cuma meninggalkan bekas-bekas hitam saja. Begitulah ceritanya dituturkan. Karena memiliki ilmu spiritual dan karomah yang tinggi, masyarakat di sekitar pun mempercayakan pemberian doa untuk ikan larangan Lubuk Bunta di Jorong Batu Hampa kepada Syekh Kumpulan. Namun sayang, pada tahun 1914, Syekh Kumpulan dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Dan sejak saat itu, ikan larangan di Lubuk Bunta tidak pernah bisa dibuka atau dipanen.